Ngapain lo bikin demo di sini? Mau bikin tandingan lo? Turun-turun, teriak seorang emak-emak di patung kuda. Ini juga hampir sama yang dialami oleh Ade Armando. Sebelum dikeroyok juga ada provokasi dari seorang emak-emak. Kok hampir sama ya kejadiannya? Emak-emak dulu, terus ada persekusi dan lain sebagainya. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, akhirnya benang merah semakin jelas, sejelas-jelasnya. Yaitu apa? Saya ketika mendengar berita ini, saya langsung teringat kepada kejadian Ade Armando pada waktu itu. Yaitu Ade Armando sama-sama menolak dengan tegas, yaitu 3 periode Presiden Joko Widodo. Tetapi apa? Yaitu Ade Armando juga dipukuli oleh massa pada saat itu. Hampir sama dengan kejadian ini, yaitu sama-sama menolak kenaikan harga BBM. Mahasiswa pun ini kelihatan juga terlibat bentrok lah dengan massa PA212. Nah, ini dari Alex Tam 878 PA212 tidak mau mobil komando mahasiswa dekat dengan mobil komandonya, sehingga mereka naiki mobil komando mahasiswa dan persekusi. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin, ada seorang mahasiswa sampai dilarikan ke rumah sakit. Asal ada kadrun pasti ricuh. Ini memang hampir sama ya, hampir sama dengan kejadian yang dialami oleh Ade Armando pada waktu itu. Sekarang kan sudah terungkap kan, di mana ada kadrun pasti akan ricuh. Nah, dari berita ini yaitu kronologi kejadian. Tiba-tiba ada satu mobil komando dari ruas jalan sebelah kanan atau depan gedung Sabta Pesona yang ingin berorasi. Masa itu mengatasnamakan diri sebagai mahasiswa Maluku Utara. Tuntutan kedua kelompok ini sama, yakni menolak kenaikan harga BBM. Namun tiba-tiba saja kelompok dari PA212 merangsek naik ke atas mobil komando. Bentrokan pun tidak terhindarkan. Mahasiswa Maluku Utara dihujani pukulan oleh massa dari PA212 dan lemparan botol. Ngapain lo bikin demo di sini? Mau bikin tandingan lo? Turun-turun, teriak seorang emak-emak di patung kuda. Ini juga hampir sama yang dialami oleh Ade Armando. Sebelum dikeroyok juga ada provokasi dari seorang emak-emak. Kok hampir sama ya kejadiannya? Emak-emak dulu, terus ada persekusi dan lain sebagainya. Mereka merasa jika aksi di depan gedung Sabta Pesona merupakan tandingan. Ada juga yang beranggapan mereka penyusup yang ingin menjelekan citra Islam. Begini nih penyusup, kata seorang peserta aksi. Penyusup apanya? Bang Ade kemarin juga menolak 3 periode sama dengan kamu. Tetapi ya seperti itulah, ini juga sama, gak ada yang penyusup. Memang mahasiswa kemarin juga ada yang menolak kenaikan BBM di depan patung kuda. Coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira gimana ya? Kadrun dari awal niatnya busuk. Mau jadi apa negara Indonesia kalau begitu terus? Nah, ngomong-ngomong juga, yaitu menolak kenaikan BBM. Tetapi ya spanduknya ya kurang lebih itu aja mulai dari dulu, yaitu turunkan Presiden Joko Widodo, turunkan Presiden Joko Widodo. Ya hampir bisa ditebak lah setiap kali ada demo dari massa ini. Bisa banget ditebak. Mungkin karena tujuan beda, walau isu sama. Baguslah satu tujuan beda sponsor. Ajar dulu baru mikir, itulah sumbu pendek. Ya seharusnya ini pihak kepolisian menindak tegas lah menurut saya, biar ada efek jerahnya lah. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Polisi mengungkapkan penyebab bentrokan yang terjadi antara kelompok 212 dengan kelompok mahasiswa yang sama-sama menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat pada Senin 12 September. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menjelaskan, bentrokan terjadi lantaran ada kesalahpahaman antar dua kelompok massa. Kalau pantauan kami ada miskom, kata Komarudin kepada wartawan di Patung Kuda Arjuna pada Jakarta Pusat Senin 12 September. Komarudin menyebut PA212 merasa tersinggung dan terganggu kepada mahasiswa yang diduga berasal dari kelompok mahasiswa Maluku Utara saat berorasi.
Karena tadi, si satu ruas jalan yang lain, tepatnya di Merdeka Barat, ada satu aliansi lagi yang menyampaikan pendapatnya di muka umum. Namun sepertinya dianggap mengganggu oleh kelompok yang di sebelahnya PA212, sehingga ada ketersinggungan, ungkap dia. Beruntung, kata Komarudin, bentrokan itu tidak berlangsung lama. Pihaknya langsung bisa meredam suasana. Saat ini sedang kami coba deteksi, termasuk kelompok, kita pisahkan imbuhnya. Bentrokan terjadi saat aksi demonstran di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin, 12 September. Bentrokan terjadi antar sesama massa yang menolak kenaikan harga BBM. Kejadian bermula pada saat kelompok PA212 berorasi di Jalan Merdeka Barat. Saat itu PA212 berorasi di ruas jalan sebelah kanan atau dekat pos polisi. Tiba-tiba ada satu mobil komando dari ruas jalan sebelah kanan atau depan gedung Sabta Pesona yang ingin berorasi. Masa itu mengatasnamakan diri sebagai mahasiswa Maluku Utara. Tuntutan kedua kelompok ini sama, yakni menolak kenaikan harga BBM. Namun tiba-tiba saja kelompok dari PA212 merangsek naik ke atas mobil komando. Bentrokan pun tidak terhindarkan. Mahasiswa Maluku Utara dihujani pukulan oleh massa dari PA212 dan lemparan botol. "Ngapain lo bikin demo di sini? Mau bikin tandingan lo? Turun-turun!" teriak seorang emak-emak di Patung Kuda. Mereka merasa jika aksi di depan gedung Sabta Pesona merupakan tandingan. Ada juga yang beranggapan mereka penyusup yang ingin menjelekkan citra Islam. "Begini nih penyusup," kata seorang peserta aksi. Akibat takut lebih beringas, mobil komando mahasiswa ini pun mundur. Saat mundur, satu orang peserta aksi mahasiswa sempat terjebur di kolam dengan patung kuda, sementara mobil komando langsung tancap gas. Keberingasan masa belum berakhir, demonstran yang tercebur pun menjadi bulan-bulanan. "Bawa ke Petamburan," kata seorang peserta aksi. Sementara massa lainnya terus menggeret kepala mahasiswa tersebut mengarah ke Tanah Abang. Namun saat itu korban dibelokkan kembali ke arah Monas. Sesampainya di Jalan Merdeka Selatan, petugas memberhentikan salah satu ojek online untuk mengangkut orang tersebut agar terhindar dari amukan massa. Diketahui juga pada waktu itu, pegiat media sosial Ade Armando diburu massa demonstran 11 April 2022 di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Ade terlihat babak belur yang wajahnya berlumuran. Dia juga tampak dibopong aparat kepolisian untuk dievakuasi ke tempat aman. Selain itu, di mana dia terlihat hanya memakai celana. Sebelumnya, Ade hadir di tengah demo 11 April di depan DPR, namun dia mengaku hanya memantau saja dan tak ikut dalam aksi. "Saya tidak ikut demo, tetapi saya mantau dan saya ingin menyatakan mendukung," ujar Ade Armando kepada wartawan di lokasi pada Senin siang. Dia menyebutkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak etis bila itu direalisasikan. Apalagi pemerintah, KPU dan DPR telah sepakat bahwa pemungutan suara jatuh pada 14 April 2024. Siapapun partai politik masih berpikir untuk perpanjang 3 periode harus tahu bahwa masyarakat enggak suka sama itu, ujarnya. Dirinya pun berharap agar aksi 11 April yang digelar tidak berujung pada kericuhan. Tanya itu, Ade juga meminta mahasiswa tak bersikap anarkis. "Saya ingin orang agar mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Padahal ini baru 2022 kan. Saya berharap gerakan ini tidak menjadi chaos dan tidak anarkis," katanya. Pantauan di lokasi sampai dengan pukul 14.30 masa aksi masih bertahan di depan gedung DPR untuk menyuarakan aspirasi mereka.